kita ke bam. Dah. Yuk, cus. Buset. Sampai ke take profit berapa itu teman-teman? Sampai ke take profit 3 ya. Pertanyaannya, kok bisa ke take profit 3 Om? Gitu ya. Padahal ya, kita kan narik di sini ya. Dia entry market open di atas sunprice tuh kan, hukumnya apa? Buy ya. Pas buy dibantu juga golden cross. Oke. Itu sebabnya market langsung dia naik. Targetnya berapa? Targetnya si ini targetnya si tarikan ini adalah 1,618. Bam, 1,618 kan TP2 ya. Kalau TP1 itu, supaya teman-teman gak bingung, TP-nya saya rubah dulu. Maaf pun bikin kopi pun. Kamu tempat makan yang tadi dari mana infonya? Tempat makan yang tadi. Makanan viral gitu lah. Rega gak rupa untuk ular mangan ya kayak. Oke, lanjut teman-teman, maaf. Nah, di target itu kan 1,618 ya. Kalau udah target biasanya konsolidasi. Nah, disinilah hukum support dan resisten, hukum supply and demand, hukum bounce, breakout, hukum yang teman-teman tulis digunakan di sini. Oke. Market down ya, bisa entry ya, kalau saya tetap hold biasanya, terus tambah layar lagi karena tidak bisa ya menembus apa ini kesukaannya Radek. Support berarti ya dek, hukumnya sekarang ya dek ya. Intinya di setiap lem Fibonacci saja parameter teman-teman ya. Kalau teman-teman mahir dalam support dan resisten, mahir dalam supply and demand, itu lebih bagus ya. Contoh kayak Om Wahyu lebih akurat sekarang, lebih presisi gitu ya, karena beliau paham tentang A, B, C, D-nya. Kebanyakan dari kita mempelajari banyak hal tapi nggak paham, itu yang bahaya. Jadi harus paham supply and demand, paham support dan resisten ya. Nah, kalau udah paham ya lebih enak. Oke, dan market bounce ya, naik lagi ya. Targetnya kemana? Nah, ini udah di target kok. Ya targetnya ke TP3. Di mana TP3? Bam. Kalau market, nah ini tulis. Kalau market terjadi breakout, udah tulis, terjadi breakout dan sampai menyentuh take profit 3 di dalam satu hari yang sama. Oh, jangan dalam satu hari yang sama. Intinya gini aja. Ketika market sudah menyentuh take profit 3, take profit 3 itu 2,618 ya teman-teman. Kecenderungan market akan meneruskan ke 4,236. Sudah ya? Dengan dibantu adanya golden cross atau dead cross, EMA 21 racikan, dan EMA 89 racikan. 21 merah,
89-nya hijau. Tadi di Sunprice algoritma saya kirim 2 image. Oke, image tersebut untuk apa ya? Untuk membantu teman-teman ngorek. Oh, ada apa ya? Itu Om San kok ngirim golden cross yang emas gitu ya. Ada 2 gambar kan? Yang tak kirim pertama adalah moving average standar. Yang tak kirim kedua adalah moving average racikan. Tapi faktanya ya masih banyak yang belum memahami. Ada yang udah tahu fungsi golden cross, tapi nggak tahu cara transaksinya. Ya, oke. Nah, jadi ini parameter terbaik untuk menarik Fibonacci adalah ketika terjadi golden cross atau dead cross. Oke. Nah, setelah apa namanya? Kita tarik Fibonacci dan kita tahu market opennya di atas Sunprice tuh hukumnya buy, terus market sudah bergerak di atas moving average hukumnya buy, meskipun primary mengatakan masih sell, namun ingat ada satu hukum trend yang harus kalian tulis juga. Jika market bergerak di atas moving average berapapun, hukumnya buy, hukum mutlak. Jika market bergerak di bawah moving average apapun, hukumnya sell. Oke, contoh seperti ini. Ini market bergerak di bawah moving average 89, hukumnya sell. Mana sell Om? Ya ini sell, pembentukan apa namanya? Shadow. Market bergerak di atas moving average, hukumnya buy. Ini buy, naik. Tapi di sini ada moving average lagi, ya hukumnya turun dulu dia, turun naik lagi untuk membreakout, untuk memanipulasi. Nah ini namanya perubahan tren. Ini menjadi hukum support dan resisten. Moving average di bawah menjadi support, moving average di atas menjadi resisten. Oke. Ya, makasih Bun. Maaf tadi aja lagi ini. Oke, lanjut. Jadi sampai mana tadi ya? Sebentar teman-teman. Kirim ke rumah Mas, aduh. Setelah hukumnya kalau ada golden cross atau dead cross itu bagus untuk menarik Fibonacci. Oke, targetnya kalau ada golden cross 21 dan 34 adalah 1,618. Tapi ingat baik-baik ya. Di setiap hari targetnya tetap di 1,618 kecuali ada news nih kayak yang hari yang ini. Makanya bisa sampai ke level mana? Tuh, sampai ke sana ya. Ada news itu. Kalau ada news nyenengin ya. Oke. Kalau udah apa namanya tadi sampai mana, maaf teman-teman. Yang penting teman-teman udah tulis beberapa hal yang saya ucapkan tadi. Udah sampai 2,618 atau take profit 3, kecenderungan sideways atau konsolidasi. Itu sebabnya saya bilang ketika hari apa itu ya, yang tanggal ini kan saya bilang lu kok cendernya kayak gitu, lu sideways jangan-jangan. Ternyata sideways teman-teman. Kalau di dalam range teman-teman mungkin bukan sideways kayak gini ya, karena kan teman-teman harian. Kalau bagi saya untuk swinger ya ini sideways ya, ini membentuk pola M ya. Kayak gini nih ya kan, M. Oke. Hukumnya apa? Yang pada mempelajari QM coba kayak gitu. Kalau kayak gitu masih mikir ya kebangetan. Nah, itu logikanya. Nah, tapi kalau saya tidak percaya dengan pola seperti itu ya. Oke lah, pola QM udah terjadi di seluruh dunia, tapi banyak hal yang membuat saya tidak menggunakannya. Percaya itu profitable, tapi saya tidak menggunakannya. Lanjut. Kecenderungan sideways, dan ternyata benar market mengalami sideways di range ya. Nah ini lihat tuh, tidak sampai, nggak pada land kan ya, nggak pada land ketika tarikan si golden cross. Namanya apa? Rebound ya, rebound.
Di mana reboundnya? Ini dia turun tanpa pijakan. Pijakannya yang gak sesuai Fibonacci, skarpe market, ya turunnya seenaknya market. Mungkin di sini ada support bikinan dan lain sebagainya. Oke, rebound. Nah, menemukan hukum rebound. Nah, ini di strategi saya termasuknya sideway karena cuman bergerak range-nya 100 pip ya, kurang dari 200 pip. Kalau buat anak-anak scalping intraday ya bagus itu ya, kayak gitu ya. Ini sideway ya udah tinggal naik turun gitu ya. Itu naik turun juga di auto support dan resisten. Oke, lanjut. Apa namanya, di 2,618 atau TP3 ini market kecenderungan konsolidasi ya. Ini kan konsolidasi kayak gini ya, M gitu. So solusinya gimana teman-teman? Kalau udah menemukan signal strong, ini kan udah masuk strong ya, 21 dan 34 golden cross, terus 34 dan 89 golden cross, terus 34 dan 21 dan 89 golden cross. Apa yang harus dilakukan? Rubah ke daily. Oke. Terus teman-teman harus apa? Teman-teman harus buat line di 4,236 karena itu kecenderungan nanti pembalikan. Jadi sekarang udah tahu jawabannya. Kenapa saya nulis target 1840? Itu jawabannya. Oke. Nah, jadi pertanyaan Om Indra udah terjawab ya. Kalau udah 1,618 tercapai, terus kemana gitu kan? Kecenderungan konsolidasi. Ya, ini kan konsolidasi, orang turun sih. Loh, kan? Contoh, hari ini terjadi loh. Hari ini terjadi. Wah, dedel kan? Ya wes, biarin. Jadinya nggak entry. Dan kita kan mau transaksi, saya perbesar layarnya gini. Kita mau transaksi di hari yang ini ya, hari sekarang. Nah, berarti yang kita tarik yang mana? Candlenya yang ini dia, yang ini ya. Om, kok nariknya ke sana? Kenapa nariknya nggak kayak gini, Om? Ya kalau nariknya kayak gini ya kita gobloknya kelewatan. Udah tahu market bergerak di atasnya, ini ya nariknya ya kayak gini. Ya, ikuti market, follow trend itu nggak selalu pakai trend line, nggak selalu pakai moving average. Ya, kamu lihat gerakan candle aja itu namanya udah follow trend. Oke, nah ini kita tahu tuh market bergerak udah di atasnya candle ini ya, kita nariknya ya kayak gini ya. Yang dimaksud kayak gini adalah zero di bawah, ini satu di atas. Oke, pertanyaannya targetnya hari kemarin itu di mana sih ya gitu ya. Targetnya hari kemarin ada di level mana? Take profitnya ini ya, 1,618 ya, betul ya, sesuai penjelasan awal tadi. Nah, terus mana lagi? Nah, itu manipulasinya udah tak tulis apa ya? Manipulasi itu kalau nggak salah 1,236 teman-teman. Ya, itu sering banget terjadi manipulasi. Nah, itu dituju oleh hari ini juga. Baik, kita buat line lagi. Manipulasinya kita buat line. Warnanya bedain biar nggak bingung teman-teman. Intinya yang perlu teman-teman pahami adalah ini dia ya. Kalau teman-teman mau transaksi di sini, teman-teman harus narik 2 hari sebelumnya dan harus tahu di mana area golden ratio-nya. Contoh, kalau saya tidak cuma kayak gitu, saya juga tarik ke belakangnya kayak gini ya. Kenapa saya tarik demikian? Karena kita bukan Tuhannya market. Market bisa jatuh seperti uji ketika tahun berapa bikin miliarder melarat dadakan. Ada satu orang tersohor menggunakan ilmu apa katanya ini itu. Nah, saya buat dua pola ya. Kenapa? Karena ketika longsor atau terjadinya keras gitu, kita udah ada ancang-ancang manuver nanti take profit di mana, terus area-area crucialnya di mana gitu ya. Terus
kita bisa melakukan pembalikan di mana gitu. Jadi bukan cuman ngomong, oh nanti market buy gitu. Makanya kenapa saya paling males sama orang-orang yang kadang cuma nanya signal, terus sok-sok berbagi signal, buy sell, uh, seolah-olah dia tahu market akan naik atau turun gitu, padahal trading aja masih acak kadut. Kenapa? Ya karena dia pokoknya kalau masih baru-baru trading pasti kayak gitulah. Aku udah berani komentar yang banyak-banyak ya, tapi notabene memang demikian. Jadi saya tidak suka yang kayak gitu-gitu. Saya ada rekam di Richard namanya ya, itu di apa? Lupa saya namanya. Apa ya? Om Indra lupa saya si Richard apa? Arif. Aduh, kayaknya pernah satu grup kalian dulu di Indotrade ya, di Indotrade ya. Widya mau komen gak bisa. Kenapa gak bisa? Aneh-aneh aja kamu, Wid. Kamu kayaknya dari tadi juga komen di sini. Itu sinyalmu kali. Jadi apa namanya si Richard ini ya jualan signal karena dia IB kan dia. Dia belajar banyak tapi malu. Kenapa? Karena member-membernya ini salah satunya ini kayaknya ya ini ya mungkin ya member-membernya Richard lah. Richard kaget loh, kok aku satu grup pelajaran sama member-memberku gitu kata si dia. Emang kenapa Chat? Aduh nanti reputasiku jatuh. Oh ya wes terserah karmu. Kalau kamu mau belajar ikuti rule dari saya. Kalau kamu belajar ya jangan masuk ke grup saya. Kalau saya hanya punya dua pilihan, yes or not. Kalau bertele-tele out, udah gitu aja ya. Kalau orang-orang plan di kehidupan saya nggak berlaku bahasa kasarnya. So Richard jualan signal ke member-membernya ya. Bagus signalnya, dianalisanya menggunakan SNL dan moving average, cuman ada beberapa kekurangan hingga akhirnya dia ingin mempelajari Fibonacci. Tapi ketika udah masuk grup ya ternyata ada ini ya, jadinya nggak mau dia nggak mau gabung, malu maksudnya banyak membernya, dianya masih belajar. Tapi bagi saya ingetin ke dia, Cat, kamu masih muda, kamu nggak perlu malu ke member-membermu kalau kamu udah bagi sinyal terus kamu masih belajar. Hanya orang goblok yang malu untuk belajar, Cat. Ya, orang bodoh doang merasa udah master terus nggak mau belajar gitu, bodoh. Coba tanya ke siapa namanya, kayak ini Islal ya, Islal ya, kemarin kita chatting, dia uh, apa namanya, Islal tanya, Om masih belajar juga? Iya ya, belajar jangan berhenti ya, sampai kapanpun jangan pernah berhenti belajar ya. Ilmu yang penting ilmu baik, ilmu yang bagus ya tetap pelajari. Oke, kita lanjut ya. Nah si Richard ini mempelajari Fibonacci-nya untuk mengukur tingkat ininya, ngalamin floating minus apa, kalau itu saya bantu ya, uji bareng si Kelik kalau nggak salah. Saya bilang, Cat, hati-hati masih ada kenaikan, turunnya nanti sekitar Januarian gitu. Nah dari situ dia baru bingung, kok bisa saya tahu gitu bahasa kasarnya. Indotrade ya saya ingat itu, sama siapa itu yang orang Bandung sama ini Sefra ya siapa lah. So lanjut ke market, kita tahu targetnya di line hijau ini ya. Terus kita tarik lagi Fibonacci hari sebelumnya seperti ini, bam bam, kita tahu tuh ya. Nah lihat tuh yang hari yang ini kan belum target, orang targetnya di sini kurang dikit lagi tuh, ngapain turun ya gitu kan, logiknya kayak gitu kan. Belum target kok udah turun gitu. Makanya saya selalu menempatkan target itu sesuai line Fibonacci. Ya, kan sebelum TP kalau untuk harian gitu ya. Jadi contoh kayak si Richard itu bertanya, oh kenapa ya kan di sana ada support dan resistance, saya udah take profit di sana kok nggak mau ke sana marketnya gitu, logisnya seperti itu ya. Yang bakal mau, kita bukan dukun ya,
market nggak mungkin digerakkan sesuka kita. Kamu mau jualan sinyal ke 100 member, kalau cara kamu kayak gitu ya take profitnya nyampe, bisa 1, 2, 3 gitu bisa. Tapi kalau kamu nggak menggunakan Fibonacci ya bingung, kamu ilmu bayangan. Kamu cuma nyari supportnya di mana, resistennya di mana. Ya paling berapa, 20 pip, 30 pip, 50 pip gitu kan, pakai range kayak gini nih. Lihat nih. Ini dari atas terus ke bawah. Lihat paling atas itu yang tulisan kayak Latin itu pip ya teman-teman ya. Cuman nggak kelihatan kan? Nah itu kelihatan ya, Richard pakai kayak gini 20 pip, 50 pip, 100 pip, berapa pip gitu. Oke. Terus dari situ dia belajar Fibonacci buat menentukan area take profitnya gitu. Ya saya cuma kasih rumus karena dia anak yang cerdas di mata saya. Cat, kamu tinggal cari area 1,618. Dah, tentukan area terakhir di situ. Gitu. Alhamdulillah sih komunikasi masih lancar. Cuman dia malu kalau mau masuk grup. Lanjutkan ke materi kita. Ketika market udah menyampai target, perhatikan Om Hendra. Kan? Ya nggak? Tuh. Ya, market bereaksi. Tidak jelas. Naik turun kayak sehari ini. Oke, apa yang harus kita lakukan kalau kayak gini? Ya gak usah langsung sell orang. Ini kayak gini nggak dilan Fibonacci sell. Ya berarti kan tidak dipakai akalnya. Ya kalau mau sell ya harus yang sesuai logika. Ya, di mana harus sell? Ngikutin line Fibonacci saja. Jangan mentang-mentang reject transaksi. Jangan mentang-mentang reject transaksi. Ya, jangan gatel tangannya. Jadi orang yang paling penting itu hatinya dulu. Ya, masalah strategi pasti ini. Asal hatinya adem, pasti nggak akan ini kok. Ya, nggak akan jarang lah keblenderang di market gitu. Keblenderang apa ya bahasa Inggrisnya ya? Keblenderang itu kita ketarik di market lah. Ya, so kayak gini kita tarik Fibonacci yang hari ininya, terus kita tahu tuh, kok baru take profit 1 kok reject ya, ada apa gitu ya. Untuk antisipasi nggak usah langsung sell, nggak apa-apa, nggak usah langsung sell, nggak usah nafsu ya, nggak usah nafsu, kan take profitnya udah dari bawah sana, ngapain masih mau transaksi? Kalau mau masih transaksi ya itu yang disebut trading itu mudah, yang susah adalah mengendalikan nafsu yang serakah, itu yang disebut. Kan kita udah take profit, udah target, sujudlah dulu, bersyukur dulu, itu logisnya kayak gitu. Tapi kita namanya manusia, ya wajar. Tapi kalau disebut manusianya sampai 5 kali ya udah kurang ajar. Udah disebut wajar, terus ya wajar dong, namanya manusia nafsu ini itu. Sekali 2 kali ya wajar. Tapi kalau udah 5 kali ya kurang ajar namanya. Gitu. Kurang ajarnya gimana? Ya wis maruk, bintamak gitu. Nggak bisa tahu di mana exit marketnya. Ini nih yang bahaya. Kata profitnya nggak harus selalu di sana. Ya, itu kan target 382 dan 618 adalah target yang sering terjadinya pembalikan. Terus kita juga bisa menempatkan take profit di take profit 1, take profit 2, take profit 3. Ya kan? Terus bikin grup Telegram, terus jualan signal. Nah, saya harap teman-teman di alumni ini kalau mau melakukan hal seperti itu, tolong dasari kejujuran. Jangan diasali pembohongan publik lah ya. Jangan. Oke, next. Setelah pertanyaan Om Hendra, harus ada pertanyaan dari yang lain. Pertanyaan Om Hendra udah kejawab ya. Yang lainnya, yang masih melek, apa udah pada tidur, cuma direkord dan pusing pala sekarang? Anti, Yus, Mukidi, Memberi, Pak Made, Alvin, telat jauh kamu, Vin. Kepalamu metet, melodek. Yang lainnya? Om Bowo, Candu, Vivi, Arif, Beri, Angki,
Jadi oh, it's okay Islam. Yang lain? Yus? Terus hadir. Kok hadir sih, orang ditanya, suruh nanya kok malah hadir? Ya menyimak insya Allah, Bang. Hah? Yaitu 2618. Boleh nggak? Kenapa? Berkonfirmasi. Mengkonfirmasi ya. Jadi target itu 2,618 tertinggi. Nah, kalau ke Yus, target diketik akhirnya Yus. 4,36. Diketik Yus, suaramu nggak jelas. Gimana? Diketik, suaramu nggak jelas. Oke. Kalau langsung reversal kata Om Nur itu takdir dek. Vivi? Ah, ini betul tuh Om Hendra tuh. Tuh, kasih bintang tuh teman-teman tuh. Serius loh, yang kalian yang nggak mau nanya, tak jamin kalau sampai japri pertanyaannya ini ya, tak omelin loh, bener loh. Her, tanya Her. Vivi anti? Suryadi? Mending bilang belum mudeng daripada udah bilang mudeng. Divergen lagi nih. Ada pembahasan divergen gak, Yus? Tidak ada divergensi, Yus. Mana ada pembahasan divergensi? Ah, ini Widya gimana lagi kamu? Ayo, bertanya dulu semuanya. Yus, tidak ada divergence. Yus, tidak ada pembahasan divergence. Jika target 01 di breakout, gimana ke 4,236 ke 2,618? Ini Yus salah pemahamannya jauh banget loh. Nunggu Arif dulu. Kalau pembalikannya di 4,236 ya teman-teman. Tapi kalau 1,618 di breakout itu tidak selalu ke 4,236. Tapi itu ke ini dia. Sunrise 3 ya. Contoh ya, mana nih yang menyentuh Sunrise 3? Itu ada di gold. Makanya ketika saya sibuk, saya sempat bilang ke Yus ingetin teman-teman kalau 1790 di breakout jangan ada yang buy gitu kan. Ini dia teman-teman. Duh, salah narik saya dah. Walah.
Ingat, kalian suruh nyemplung sumur beneran, buy tanpa stop loss. Nah, ini dia. ASR1 Sunpress 4. Perhatikan baik-baik ya, teman-teman. Ketika market sudah sampai 1,618, saya buat line 1,618-nya ada di sini, ya betul. Market naik tuh. Marketnya kemana? Oke, ya. Oke, market naik. Terus harus kemana market? Ya, dia turun lagi. Oke, turun lagi dari take profit kan 1,618. Coba, apakah langsung ke apa namanya 2,618? Tidak kan? Tidak loh, hati-hati loh. Tidak loh. Ayo, tidak kan? Oke, ini dia. Jadi nanti di sesi selanjutnya itu ada namanya candle profitable. Candle profitable adalah kita cukup melihat candlenya itu akan menjadi cuan. Contohnya, yang aku nyesel kemarin nggak terasa siapa ya, tapi dia parkir di impuls luar, delosor ke bawah. Itu udah teoriku yang paling nyenengin, yang paling profitable itu toh. Teori itu toh, impuls dalam dan impuls luar. Dan itu udah sangat familiar kalau tentang itu, karena udah banyak diaplikasikan oleh senior-seniorku yang udah pada mudeng khususnya. Oke, maka ke mana? Tuh lihat, ya, baca SND. Kita harus cari SND di line ini, ya. Jadi tidak selalu ke 2,618. Kenapa? Lihat baik-baik. Kenapa saya ini dimajukan? Untuk memahami pola. Jadi polanya banyak kayak gini. Kalau teman-teman mau take profit di 2,618 karena di sini adanya dead cross yang bersamaan, teman-teman buat line dulu di sini, ya, sama di sini. ASR, ya, SND kan 1,882. Oke, terus ASR 2, ya. Sebenarnya level ini saya hilangkan sih teman-teman, tapi kalau teman-teman mau pakai ya nggak apa-apa, silakan. Ya, saya nggak pakai level ini, ya. Jadi saya nggak pakai level ini. Saya kalau mau bombardir ini dari level ini ke level ini, kan sering teman-teman lihat saya ngeblok gitu kan, blok gitu ya, itu buat bombardir. Oke, lanjut. Jadi market itu kalau udah di golden ratio, kecenderungan di level ini itu nyari supply and demand. Kalau nggak ada supply and demand, ya udah biasanya dia melanjutkan tren. Tapi harus diingat, itu pentingnya news. Tapi nggak usah sok-sokan dilihat dampak ini itunya, cukup dilihat aja newsnya dampaknya tinggi atau tidak. Kalau dampaknya tinggi, dia akan mengacaukan segalanya. Dan ini adalah hari Jumat, langsung kacau balau semuanya. Kemungkinan mau ngelanjutin longsor, malah tahu-tahu balik Bandung dan Golden Cross dan BAM dan di reject oleh moving average 89 dan turun dan menginjak retracement dan dia seperti itu. Pertanyaan yang lain? Sama aja. Kalau sudah mapping, transaksinya gimana? Pertanyaanmu kayak kentir aja deh. Sekali bayar tuh sell tergantung trennya. Ono-ono aja gue pertanyaan nih. Hapus dulu. Nih kita mapping contohnya nih. Ini si Radek kan ada aja ini pertanyaannya lu. Nyeleneh. Ini hati-hati nih, si gold ya, si berungah tuh. Udah menyentuh siapa namanya? Moving average 89, kecenderungan habis turun naik ya, lebih tinggi dari level ini, langsung delosor, kecenderungan kayak gitu nih. Ya, kalau udah di sini ya, kecenderungan biasanya. Tapi biasanya membuat MC banyak akun dulu baru
baru turun. Itu karakternya gold. Ya. Jadi semua analisa salah, tahu-tahu banyak yang MC. Gitu, logisnya seperti itu. Oke. Terus ke Radek dulu ya. Radek bertanya, terus tak kasih tips, teman-teman tulis. Lama amat sih. Oke, oke, oke. Mana ya? Ini dia. Tahu nggak teman-teman? Jadi saya itu ya kayak gini doang nih teman-teman. Ya. Kalau transaksi gini doang. Kalau udah di Sanva teori udah nyengir saya, ya. Karena itu nyenengin. Ingat kan kita transaksi di sini yang saya full layar dari sini sampai sini. Ingat, dan take profit di 1755. Oke, mana 1755 di situ. Kenapa? Ya ini. Saya paling demen pola ini dan kemarin terjadi di beberapa pair dan hari kemarin itu saya nggak tahu ngapain ya, lagi ngapain. Hari kemarin hari apa ya? Nggak tahu saya lagi ngapain, tapi nggak transaksi loh. Banyak banget pair-pair cantik yang melakukan manuver. Oke, terus apa namanya? Kita ke Radek ya. Radek. Contoh buat teman-teman juga yang lain ditulis. Jika di market menemukan candle breakout. Sebentar. Sebelum ditulis. Teman-teman, yang candle breakout itu yang mana teman-teman? Nggak usah berbicara support dan resisten. Cukup jawab candle breakout. Saya kasih line, terus teman-teman tinggal jawab sesuai warna lainnya ya. Sesuai pemahaman teman-teman masing-masing aja. Ya, saya nggak mau paksakan. Ini warnanya berarti mungkin supaya teman-teman paham, mudeng. Jadi harus langsung dikasih prakteknya. Oke, ini color mungkin ke red, bam, ya. Yang candle breakout yang mana? Silakan jawab di komen. Karena itu nanti akan berhubungan dengan yang teman-teman tulis. Merah, orange, biru. Candle breakoutnya yang mana? Merah kah? Tergantung pemahaman teman-teman. Ya, kalau yang udah pelajari apa? FTR, Radek harusnya paham. QM juga ada rumus candle breakout, harusnya juga paham. Bukan tentang gambar-gambarnya. Belajar baru pengenalan. Kenapa? Belum belajar, aku baru pengenalan aja. Merah, biru, orange. Mukidi online gak ya? Oke, Pak Made. Dek, dijawab dulu, Dek. Oh, Radek udah jawab ya. Mukidi mana? Om Bowo? Anti? Mana candle breakout? Ini yang gak jawab pada tidur apa ya?
1, 2, 3. Beris. Alvin. Warna, Vin. Apa kurang jelas ini warnanya? Lennya nih, len biru, len orange atau kuning, tergantung kalian pemahamannya. Terus len merah. Kok beris sih? 1, 2. Kamu nggak tak hitung, Vin? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 orang ya? Ada berapa makhluk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 orang loh. 4 orang berarti yang belum jawab. Anti, tidur. Suaranya kurang begitu jelas. Aduh, gimana ya? Menaiki Suryadi. Jika di